Hi everyone, especially sixth graders. Ya, ini adalah materi bahasa Inggris untuk kelas 6. Ya, terima kasih buat yang sudah request. Miss Krisan jadi punya kesempatan untuk membuat materi tentang public places, ya. Nah, tapi meskipun materi ini untuk kelas 6, ini bisa dipelajari oleh semua yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Jadi, siapapun bisa mempelajari ini. Oke. Nah, we're going to talk about public places dan nanti lanjutannya adalah how to ask for and give directions. Masih bersama Miss Krisan dan Angela English Course. Dan jangan lupa tonton sampai habis videonya karena nanti di akhir akan ada quiz di mana teman-teman bisa mengecek pemahaman teman-teman tentang materi di video kali ini. Oke? Dan di kolom deskripsi Miss Krisan juga kasih link video-video bahasa Inggris bermanfaat lainnya. Ya, teman-teman nanti bisa cek di deskripsi, bisa melihat beberapa link, ya, bisa klik linknya jika teman-teman ingin memahami atau ingin belajar tentang materi bahasa Inggris yang lain. Oke, let's get started. Happy watching, happy learning. Ya, kita akan mulai dari public places. Ya, public places adalah tempat-tempat umum. Oke, nah yang pertama adalah sudah ada tulisannya di situ, bank, bank, bank. Gampang ya. Next is museum, museum, museum. Oke, next is post office, post office, post office. Apakah itu? Kantor pos. Oke, good. Next, sudah ada tulisannya juga. Bus station, bus station, bus station. Oke, terminal bis. Next, train station, train station, stasiun kereta api. Tapi karena Miss Krisan nggak bisa menemukan gambarnya ya buat stasiun kereta api, jadi ya udah gambar kereta aja ya. Tapi yang Miss Krisan maksud di sini untuk public place-nya adalah stasiun kereta api, train station. Okay, next, police station, police station, police station. Okay, kantor polisi. Next, yang ini pasti sudah pada tahu ya. School, school, school. Okay, and last one is supermarket, supermarket, supermarket. Ya, okay. Okay, let's continue. What is it? Hotel, hotel, hotel. Okay. Restaurant, restaurant, restaurant. Next is airport, airport, airport. Okay. Next is pharmacy, pharmacy, pharmacy. Apakah itu pharmacy? Toko obat, apotik. Okay. Next is bakery, bakery, bakery. What is it? Toko roti. Okay. Next is cinema, cinema, cinema. Ya, seperti kita menyebutkan cinema dalam bahasa Indonesia, ya, bioskop. Oke. Siapa yang tahu ini? Gambar apakah ini?
amusement park, amusement park, amusement park, ya, atau taman bermain, atau tempat bersenang-senang, okay, something like that. Good. Nah, Miss Krishan ingatkan dulu nih, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya Angela English Course. Bunyikan loncengnya juga, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika nanti Miss Krishan mengupload video-video berbahasa Inggris atau video-video yang bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman, ya. Dan jangan lupa follow juga akun Instagramnya Angela English Course. Teman-teman nanti di sana bisa menemukan fit-fit yang berguna, yang bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris juga. Okay. Now let's continue to the asking for and giving directions. Setelah tadi kita tahu tentang public places, ada apa saja di sana. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kalau tanya arah ke sana, ke public place tertentu, dan memberikan petunjuk bagaimana caranya sampai di sana. Nah, tapi sebelumnya Miss Krishan mau kasih tahu dulu kenapa kita penting sih belajar ini, asking for and giving directions. Nah, yang pertama adalah ketika nanti teman-teman jalan-jalan ke tempat yang baru, atau bahkan baru pertama kali ke tempat tersebut, teman-teman tidak akan tersesat. Okay, you don't get lost, you will not get lost. Itu. Nah, jadi bertanyalah supaya tidak tersesat, ya. Okay, nah apalagi kalau teman-teman ada di jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pastikan bahasanya kita bertanya menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi, this is important for you. Okay. Next, you can help others. Teman-teman bisa membantu. Siapa tahu nanti nih ada native speakers, ya. Native speakers ini orang dari luar negeri yang bahasa asli mereka adalah bahasa Inggris. Nah, siapa tahu suatu saat mereka datang ke tempat wisata di kota teman-teman, kemudian ketemu nih sama teman-teman terus mau tanya. Nah, teman-teman bisa membantu untuk menjawabnya. Okay, so this is very important. Okay, simak sampai akhir ya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin bertanya kepada orang lain tentang arah, gitu ya. Nah, what to do? The first one is get somebody's attention. Get someone's attention. Artinya adalah meminta perhatian dari orang yang akan teman-teman tanyai. Begitu ya. Nah, caranya meminta perhatian bagaimana? Hal yang penting adalah you make an eye contact. Membuat kontak mata ya. Teman-teman harus berkontak mata dengan orang yang akan teman-teman tanyai. Itu hal yang penting. Okay? To get somebody's attention. Nah, kemudian teman-teman bisa mengatakan, excuse me, permisi, gitu ya. Excuse me, okay. Atau, excuse me, do you speak English? Nah, terutama kalau teman-teman ada di luar negeri, yang mungkin tidak semua orang bisa berbahasa Inggris. Misalnya di mana ya, di Jepang, di Taiwan, bisa di mana aja ya, yang tidak semua orang bisa berbahasa Inggris. Teman-teman harus bertanya dulu, excuse me, do you speak English? Oke, apakah Anda bisa berbicara bahasa Inggris gitu ya? Oke, atau jika teman-teman tersesat, you can say, excuse me, I'm lost. Could you help me please? Excuse me, I'm lost. Could you help me please? Ya, bisa ya. Ada tambahan kata please di sini untuk lebih memperhalus lagi. Ya, please. Oke. Nah, itu ya. Jadi, to get somebody's attention, to get someone's attention. Kemudian, setelah meminta perhatian, teman-teman baru ask for directions, meminta atau menanyakan petunjuk arah.
Oke, kemudian mereka akan dengan senang membantu jika kita bertanya dengan sopan, meminta perhatian dengan sopan. Oke, bertanya dengan sopan, meminta perhatian dengan sopan, mereka akan menjawab, dan setelah menjawab, setelah mereka memberi petunjuk, pastikan bahwa teman-teman understand the directions, memahami petunjuk arahnya. Ya, kalau memang belum jelas ya ditanyakan lagi aja gitu. Oke, misalnya dengan could you repeat please? Could you repeat please? Ya, atau can you repeat please? Tambahkan kata please lagi untuk memperhalus seperti tadi ya. Oke, kenapa kita harus memahami petunjuk arahnya? Karena ya percuma saja kita tanya ketika kita tidak memahami kemana arahnya. Nanti akan get lost lagi, akan tersesat lagi, begitu ya. Nah, setelah tadi teman-teman try to get somebody's attention, meminta perhatian dengan excuse me, can you help me please? Ya, atau I'm lost, yang seperti tadi. Kemudian teman-teman menanyakan arahnya. Nah, how to ask for directions? Bagaimana menanyakannya? Kalimatnya. Nah, cara yang pertama, where can I find bla 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 please? Nah, teman-teman bisa mengisi titik-titik di sini dengan tempat yang teman-teman mau cari. Misalnya, where can I find the post office please? Oke, where can I find the post office please? Where can I find the post office please? Oke. Atau alternatif lain, teman-teman bisa mengatakan, which is the best way to police station? Which is the best way to police station? Which is the best way to police station? Oke, artinya jalan yang terbaik, atau bukan terbaik ya, jalan yang ya terbagus atau tercepat untuk sampai ke police station, kantor polisi, yang mana ya, gitu ya. Oke. And then next one is, how can I get to blah 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 from here? How can I get to bank from here? Oke, bagaimana saya bisa sampai ke bank dari sini? Oke, how can I get to the bank from here? Bisa ya? Ya, kita harus mempunyai beberapa alternatif supaya yang dipakai bervariasi gitu ya. Oke, kalimat selanjutnya adalah, where is the nearest museum? Where is the nearest bus station? Di manakah terminal bis terdekat gitu ya? Where is the nearest bus station? Okay. Next, could you tell me the way to blah 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 nearby? Okay. Could you tell me the way to bakery nearby? Bisakah Anda memberitahukan jalan ke titik-titik, jalan ke, kalau tadi kalimatnya Miss Krisan bakery, ke toko roti nearby, terdekat. Could you tell me the way to bakery nearby? Oke, tambahkan please seperti tadi, lebih baik ya, lebih sopan. Next, kita harus tahu vocabularies-nya dulu sebelum kita memberikan petunjuk arah. Jadi kalau tadi kita sudah bertanya, kemudian sekarang kita belajar untuk memberikan petunjuk arah. Ya, nah sebelumnya kita mulai dari vocabularies terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah across from atau opposite. Across from atau opposite. Nah, artinya adalah berseberangan dengan. Ya, misalnya nih, Miss Krisan punya peta sederhana, ya. Nah, here is the supermarket, and then here is post office, kemudian ada museum and bank here. Nah, berseberangan, misalnya
teman-teman mengatakan post office, kantor pos berseberangan dengan museum. Nah, bahasa Inggrisnya adalah post office is across from the museum. Post office is across from the museum. Oke, atau post office is opposite the museum. Post office is opposite the museum. Bisa ya? Oke, nanti misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Bisa tulis pertanyaan di situ ya. Oke. Next. Beside or next to. Artinya adalah di samping, di sebelah. Beside or next to. Ya, misalnya di sini ada bank berada di sebelah museum. Maka kalimatnya adalah the bank is beside the museum. The bank is beside the museum. The museum is next to the bank. Bisa ya, di sebelah atau di samping. Oke, gampang ya. Next, near. Ya, near bisa dikatakan sama dengan beside atau next to ya. Near, dekat. Near. Ya, dekat. Oke. Seperti kalimat yang tadi, misalnya the museum is near the bank. The bank is near the museum. Bisa ya? Oke. Let's continue. In front of. In front of. Di depan. In front of. Oke, jadi untuk peta teman-teman bisa juga menyebutkan berseberangan ini sama dengan di depan ya. Nah, misalnya tadi the post office is in front of museum. The museum is in front of the post office. Bisa ya? Oke. Next is behind. Tapi untuk gambarnya tidak ada contoh yang behind ya. Tapi artinya teman-teman harus tahu saja bahwa behind ini artinya adalah di belakang. Oke. Behind. Behind. Oke. Next is around the corner. Around the corner. Or on the corner. On the corner. Ya, artinya adalah di ujung atau di pojokan gitu ya. Nah, for example, where is the museum? Okay, we can say go along the street ya, jalan lurus ke jalan ini. The museum is around the corner. The museum is on the corner. Gitu ya. Oke, di ujung, di pojok. Ya. Bisa? Bisa ya? Masih gampang ya? Masih tentang vocabularies atau kosakata yang berhubungan dengan public places dan how to ask for and give directions. Nah, yang selanjutnya adalah intersection. 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 Apakah ini intersection? Intersection adalah persimpangan. Nah, ada beberapa persimpangan. The first one is perempatan. Perempatan gitu ya. Nah, apakah ini perempatan? You can say crossroad. 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 Nah, ada juga junction. Nah, junction ini pertigaan gitu ya. Ada dua macam junction. Yang pertama adalah T-junction. Kenapa disebut T-junction? Karena bentuknya seperti huruf T.
gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah Y junction. Y-nya itu adalah huruf Y ya, Y junction. So T junction and Y junction. Okay, next is roundabout. 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 Ya, oke, muter gitu ya. Yang selanjutnya adalah U-turn. U-turn, karena hurufnya seperti U ya, walaupun terbalik ya. U-turn. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah sekarang cara untuk memberi petunjuk arah. How to give directions. Oke, nah teman-teman bisa mengatakan go straight atau lurus ya. Jadi jika teman-teman ingin memberikan arah lurus saja, you can say go straight. Atau bisa juga continue straight ahead. Continue straight ahead. Terus lurus aja gitu ya. And then next is ini belok ke kiri. Turn left. Turn left. Turn left. Ya, nah yang kemudian sebaliknya ini belok ke kanan. Turn right. Turn right. Turn right. Jangan sampai terbalik ya, kanan kirinya ya. Yang kiri left, yang kanan right. Oke, next. Ini yang tanda roundabout tadi ya, yang harus muter. Nah, teman-teman bisa mengatakan go around. Go around. Go around the roundabout. Ya, jadi harus melingkari putaran dulu ya, nggak bisa langsung belok misalnya. Go around. Next is go past. Go past. Jadi berjalan, melewati, bukan berjalan maksudnya, ya melewati public place tertentu ya. Go past the post office and you will find the cinema. Ya, pergilah melewati post office, kantor pos, Anda akan menemukan cinema, bioskop. Bisa ya. Next is, nah ini agak panjang nih. Take the second turning on the right. Take the second turning on the right. Jadi konteksnya adalah ada dua persimpangan nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kemudian take the second, ya, ambillah yang kedua, persimpangan yang kedua, belokan, ya, turning on the right, kemudian belok ke kanan, gitu ya. Nah, yang satunya lagi adalah belok ke kiri, jadi sama take the second turning on the left, ya, take the second turning on the left. Oke, sekali lagi kalau teman-teman misalnya masih bingung, bisa tanya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Yap, nah sekarang kita mau praktek menggunakan how to ask for and give directions ya. Nah, di sini ada peta atau map ya, ada supermarket, and then school, and then bus station, museum, bank, train station, pharmacy, bakery, and hotel. Okay. Nah, sekarang your position is here. So, your position is in front of the hotel, di depan hotel ya. And then, somebody asks, excuse me, could you tell me the way to the museum? The museum is here, and you are here. Okay, excuse me, could you tell me the way to the museum? Ditambah please di belakang menjadi lebih sopan ya. Excuse me, could you tell me the way to the museum, please? Oke, nah bagaimana kalimatnya? Jalan lurus ke sini, gimana dong? Go straight along the road atau along the street, then turn
right. Ya, turn right, belok kanan. And then the museum is around the corner. Atau the museum is on the corner. Cornernya sini ya. Bisa ditambahkan, it is on your left. Berada di sebelah kirimu. Oke. So, go straight atau go along the street, then turn right. The museum is around the corner. It's on your left. Oke, atau teman-teman bisa menggunakan kalimat yang lebih bervariasi. Misalnya di sini, ketika sudah sampai di sini, go along the street, go along the street, then turn right, go past the bank, go past tadi ya, pergilah melewati bank, ya. The museum is near the bank. The museum is next to the bank. Okay. The museum is beside the bank. Or you can say the museum is across from the school. The museum is opposite the school. Nah, kalimatnya bisa macam-macam ya, teman-teman bisa pakai yang mana saja. Oke, kita coba lagi. Satu lagi ya. Excuse me, could you tell me the way to the pharmacy? You are here again ya. Teman-teman ada di sini lagi. Excuse me, could you tell me how to get to the pharmacy nearby? Ya, bisakah menunjukkan pharmacy? Ya, atau teman-teman bisa sebut pharmacy ini drugstore, toko obat ya. Yang terdekat. Oke, yuk kita coba. Go along the street until you find, what is this? Intersection or crossroad. Go along the street until you find crossroad. Sampai Anda menemukan perempatan. And then turn left. Turn left. The pharmacy is around the corner, or the pharmacy is on the corner. It's on your left. Berada di sebelah kirimu. Atau teman-teman bisa menggunakan petunjuk yang lain. Go past the bakery and the pharmacy is near the bakery. Okay, the pharmacy is next to the bakery. The pharmacy is opposite the train station. Or the pharmacy is across from the train station. Bisa ya, jadi semoga teman-teman bisa menggunakan petunjuk, ya, bisa praktek memberikan petunjuk dengan lengkap sampai orang yang bertanya itu jelas. Ya, good. Nah, kita sudah mau selesai nih videonya nih. Nah, diingatkan lagi ya, siapa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau memang bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa like juga videonya kalau memang suka, gitu ya. Teman-teman di sini juga bisa request materi, misalnya ada kesulitan di sekolah, kemudian minta dijelaskan lebih jauh lagi, bisa request materi. Silahkan nanti tulis di direct message di akun Instagramnya Angela English Course, atau bisa di kolom komentar di bawah ini. Ya, oke. Nah, kemudian tadi yang belum kita bahas adalah ketika ada orang tanya dan kita tidak tahu tempat yang si orang itu tanyakan. Oke, atau teman-teman tidak berasal dari tempat itu. Nah, teman-teman bisa menjawab, sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Maaf, aku tidak tahu. Kalau teman-teman tidak berasal dari tempat itu, bisa ditambahkan, I'm not from around here. I'm not from around here. Sorry, I don't know. I'm not from around here. Oke. Nah, sekarang satu hal lagi adalah kalau teman-teman bertanya petunjuk arah, kemudian sudah dijawab oleh orang lain, don't forget to say thanks.
Thank you very much. Oke, thanks. Nah, ini penting ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu tidak hanya dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam semua hal, Miss Krisan pikir penting untuk berterima kasih, minta maaf ya, supaya hal-hal yang kita katakan itu terdengar lebih sopan. Oke? Okay, it's time for a quiz. Jadi di most of my videos, kebanyakan video-videonya Miss Krisan yang tentang pembelajaran itu ada kuisnya. Nah, kuisnya itu ditujukan untuk mengecek apakah teman-teman sudah memahami materi yang ada di video tersebut. Oke, nah teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar juga boleh, atau boleh menjawab dalam hati juga boleh, atau teman-teman bisa ya di mana aja menjawab langsung juga boleh ya, meskipun Miss Krisan nggak bisa dengar ya, tapi semoga bisa memahami ya. Okay, the first one is mention 5 public places. Sebutkan 5 tempat umum. Mention 5 public places. Okay. Kalau ada yang lupa, teman-teman boleh balik lagi ke menit-menit awal tadi ya. Silahkan dilihat lagi di sana ada. Okay, next. What should you say first before asking for directions? What should you say first before asking for directions? Apa yang teman-teman harus katakan terlebih dahulu sebelum menanyakan arah? Okay. Ya, to get somebody's attention. Ya, kalimatnya seperti apa gitu ya. Next, how would you ask for directions? Nah, ini menanyakan kalimatnya. Kalau teman-teman mau tanya arah, itu kalimatnya apa saja gitu ya. Kalau bisa sebutkan beberapa supaya teman-teman tahu variasinya, tidak hanya pakai yang itu-itu saja. Where is the post office? Nah, itu kan kalimat yang paling simple ya, di manakah kantor pos, tapi kita bisa pakai yang lebih bervariasi. Oke. Next, Miss Krisan punya map di sini, simple ya, mirip dengan yang tadi. Ya, bukan mirip lagi, ini sama ya. Nah, ini untuk mengecek aja. Nanti teman-teman bisa mencoba di peta-peta yang lain. Misalnya teman-teman bisa mencoba buka Google Map, kemudian praktek sendiri membuat kalimat yang menunjukkan arah ke suatu tempat. Ya, okay, the question is number 4. You are in front of the supermarket. So you are here. You are in front of the supermarket. Then a man asks you how to get to the hotel. The hotel is here. Bagaimana sampai ke hotel? You are here. Then a man asks you how to get to the hotel. Okay, please help him to get there. Ya, bantu si pria itu untuk sampai ke sana gitu ya. Mungkin dia tersesat gitu ya. Okay. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi, Miss Krisan mau sampaikan, jika teman-teman pengen tanya atau pengen request materi, ada yang belum jelas misalnya, atau memberikan saran atau kritik tentang video-videonya Miss Krisan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah atau di direct message di akun Instagramnya Angela English Course. Oke, jangan lupa subscribe yang belum, like jika teman-teman memang suka, dan share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa kirim email ke ici.krisan@gmail.com atau yang tadi ya, follow akun Instagramnya Angela_English_course. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, tunggu Miss Krisan di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa.